Taklim anakku. Jajan mau sedekah, yes. Lagi taklim anakku. Jajan mau sedekah, yes. Oke, dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taklim anakku, alhamdulillah hari ini hari Ahad tanggal 15 Juni 2025, Kawana diundang untuk ngisi kajian anak di sini. Alhamdulillah dengan tema jajan no sedekah yes. Ya, buat teman-teman taklim anakku tetap semangat ngajinya, tetap istiqomah dan jangan lupa untuk bersedekah. Dan tadi Kawana lihat alhamdulillah antusiasme anak-anak di taklim anakku, mereka semangat, mereka senang gitu ikut kajian, dan mudah-mudahan kedepannya taklim anakku bisa lebih memberikan manfaat lagi kepada anak-anak, remaja dan kaum muslimin seluruhnya. Demikian dari Kawana, jazakumullah khairan sekali lagi untuk taklim anakku. Semoga ke depan lebih besar lagi, lebih berkah lagi, dan lebih dapat diterima di masyarakat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini meskipun boysnya ada 3 dan girlsnya ada 4 ya, tapi tetap semangat ya belajarnya, menuntut ilmunya ya, Masya Allah. Aja nggak apa-apa ya, kelihatan kayak kalau dulu kalau diri aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oh ya, Kawana pakai meja aja ya. Guru boleh ya, ambil mejanya ya. Oke, adik-adik yang soleh dan solehah, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Tadi pagi udah pada sarapan belum? Udah mandi belum? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, tadi tema kita hari ini apa adik-adik? Jajan no sedekah. Yes. Oke, insya Allah nanti kita akan bahas bersama materi kita jajan no sedekah yes. Tapi sebelumnya, supaya acara kita kajian pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sama-sama kita murojaah dulu. Murojaah surat Al-Fatihah. Udah hafal belum Al-Fatihah? Sudah. Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu basmalah. Oke, kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Masya Allah. Semangat ya ngajinya ya. Oke, baik adik-adik yang soleh dan solehah. Sebentar, Abang mau tanya ini direkamnya live atau gimana? Ada yang nonton ya? Berarti kita sapa juga ya di sana ya. Baik, buat teman-teman yang ada di media sosialnya, apa namanya nih? Taklim anakku ya. Oke, insya Allah sama-sama kita ngaji bareng. Walaupun nggak bisa hadir di sini, tetap ngaji di rumah atau dimanapun. Oke, siap. Baik, adik-adik yang soleh solehah sudah bawa ininya, alat tulisnya belum? Udah bawa? Oke, kalau sudah bawa boleh ditulis dulu
tema kita, kajian kita pada pagi hari ini, jajan no sedekah yes. Yang mana? Yang laki-laki bawa ini, pada bawa tulisnya Raffi, Bintang, nggak bawa? Nggak apa-apa. Kalau nggak bawa nanti didengerin, diingat ya. Oke, yang perempuan yang bawa boleh tulis jajan no sedekah yes. Yang teman-teman di rumah yang ingin nonton juga silakan. Kita ngaji bareng, ambil kertasnya, ambil alat tulisnya, kita catat ya sama-sama ya. Judulnya jajan no sedekah yes. Keren ya, jajan no sedekah yes. Oke, siapa yang suka jajan di sini? Ada yang suka jajan nggak? Ada yang suka jajan? Kamu suka jajan? Jajan apa? Biasanya? Makanan, biasanya jajan makanan. Oke. Kalau yang perempuan suka jajan nggak? Suka jajan nggak? Suka. Kamu suka jajan apa? Karena tanya. Es krim. Waduh, enak banget tuh es krim. Kalau kamu suka jajan nggak? Jajan apa? Makan ciki. Aduh, jajan ciki. Oke. Sekarang kalau mau tanya lagi, biasanya kalau jajan seringnya jajan di mana? Di warung apa di kantin sekolahan? Di warung. Kalau kantin sekolahan pernah nggak jadi di kantin sekolahan? Sering pernah ya. Oke. Sekarang kalau mau tanya lagi nih, kalau jajan ke warung atau di sekolah biasanya jajannya berapa rupiah? Ayo, jajannya biasanya berapa ribu? 2.000. 40.000 yang banget, berapa? 5.000 dapat apa ikan biasanya? Kalau 5.000 es krim sama mainan belinya di warung, emang boleh? Es krim sama mainan 5.000. Oh gitu, oke. Ada yang suka jajan dikasih sama mamanya, terus uangnya disisain buat sedekah nggak? Bener. Oh emang nggak? Kalau nanya, emang kalau yang laki-laki dulu, kalau sekolah dikasih uang jajan nggak? Ada yang dikasih, ada yang enggak ya? Soalnya dibawain makanan ya. Kalau Bintang dikasihnya berapa Bintang? Kalau buat sekolah? Antara 7.000 atau 5.000. Oke, Bintang kalau sekolah dapat 7 atau 5.000. Kalau yang perempuan 10.000. Kamu berapa kalau sekolah dikasih uang? 7.000. Wah, banyak juga ya. Kalau yang ini kecil, kamu dari kasih uang? Ya ampun, sedih dong. Oke, baik. Kalau yang di rumah adik-adik gimana? Dikasih jajan nggak sama ayah bundanya? Kalau sekolah, iya. Tentu dikasih ya biasanya ya. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, insya Allah hari ini kita akan membahas ya keutamaan sedekah. Jajan boleh nggak kawan? Boleh nggak jajan? Boleh. Jajan boleh, beli makanan boleh, beli mainan boleh, tapi jangan lupa atau tidak lupa untuk bersedekah. Nah, kalian boleh tulis nomor 1. Oke, yang di rumah juga bisa tulis nomor 1. Nah, kita keutamaan sedekah dulu ya, nomor 1. Nanti kita akan hafalkan ya poin-poinnya ya. Nomor 1, udah bisa belum nulis ini? Kalau Kak Bana Eja, tangan di atas, coba. Bukan itu belum main. Oke, coba ikuti Kak Bana dulu sebelum kita menulis. Tangan di atas, 1, 2, 3. Tangan di atas. Bukan tangan belum, kita belum main. Oke, tangan di atas, 1, 2, 3. Tangan di atas. Oke, bagus. Sekali lagi, yang kompak, tangan di atas. Tangan di atas. Lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, Kabana baca 1 sampai selesai, kalian nanti ikuti. Kabana dulu. Tangan di atas. Tadi dulu Kabana dulu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Oke, 1, 2, 3. Di atas lebih baik daripada Tangan di bawah. Coba dari yang perempuan siapa yang bisa? Maju ke depan, boleh. Sini, maju sini. Nggak boleh ngeliat ya. Oke, mana hadiahnya? Oh ada, duduk aja di bawah sini. Siapa dulu namanya? Putri. Putri kelas berapa? 4. Sekolahnya di mana Putri? Putri, coba ulangi tadi yang kapan baca. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah, kasih semangat buat Putri. Putri, hadiahnya 1. Putri udah dapat hadiah belum tadi? Udah dapat hadiah? Ya udah, ambil yang penghapusnya kalau gitu. Udah penghapus pensil tadi ya. Waduh, Putri udah dapat. Oke, sekarang yang laki-laki yang bisa mengulangi tadi seperti Putri. Afi, Bintang, atau siapa nih? Raya. Siapa yang bisa? Ayo, tangan di atas, tadi kayak kapan? Raya. Ayo. Bintang, ayo. Bintang aja deh. Bintang, ayo. Ayo, saya berani. Iyalah, berani. Oke, sini sebelah sini, yang laki-laki sebelah sini. Yang dulu, namanya siapa? Bintang apa? Kecil. Oh, saya Bintang kecil. Oke, siap. Bintang kelas berapa nak? 3. Sekolahnya di mana Bintang? Hah? Nah, oke, coba ulangi tadi ya, dibaca sama Kabana sama tangan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah, tarik semangat buat kita. Boleh aku dan dia cerita. Oke, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalian tahu siapa yang berbicara ini? Adik-adik? Kabana. Iya benar Kabana ya. Tapi perkataan tersebut datangnya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya apakah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Ada yang bisa kasih tahu? Tangan di atas kayak gimana tangan di atas? Coba tangan di atas kayak gimana? Kayak gini. Kayak gini tangan di atas. Kalau tangan di bawah? Tangan di bawah gini. Tunjuk. Iya, kalau gitu ada di bawah. Oke, kalau ini namanya tangan di atas. Ya Allah. Kalau ini di bawah, ini di atas. Oke, kalau tangan Kabana di tembok, namanya apa? Nempel. Tangan di tembok. Iya, maksudnya adik-adik adalah tangan di atas adalah orang yang suka berbagi, orang yang suka sedekah, orang yang suka. Iya boleh ya. Jadi tangan di atas yang dimaksud adalah orang yang suka berbagi, bersedekah, orang yang suka memberi. Coba kalau kalian kasih sesuatu ke teman kalian gimana coba? Contohin tangannya gimana coba? Coba kalian punya apa di situ? Pensil, coba pensil. Mana pensilnya coba? Coba kamu kasih ke temannya coba. Kasih ke temannya gimana kasihnya? Kawannya mau lihat. Nah, tangannya gimana? Kasihnya gimana? Tangannya di atas atau di bawah? Kasihnya. Bukan gini. Kasihnya gini atau gini? Hah? Gimana kasihnya? Ini ya, bukan ini ya. Ya, ini yang dimaksud daripada tangan di atas. Bukan di sini sebut tangan di atas, di sini tangan di bawah. Ya, tangan di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi. Ya, kemudian tangan di bawah apa artinya? Berarti, tadi kalau tangan di atas itu artinya dia suka memberi. Ya, kalau tangan di bawah artinya apa? Apa Lina? Tidak suka memberi? Kurang tepat. Apa? Suka meminta, betul. Orang kalau suka meminta gimana tangannya? Di atas apa di bawah? Ada nggak orang minta lagi? Minta gimana biasanya? Di bawah. Makanya kata Nabi kita SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Coba ulangi lagi, bareng-bareng 1, 2, 3. Poin yang pertama, tangan di atas
lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas adalah orang yang sudah memberi. Kalau tangan di bawah adalah orang yang suka minta-minta. Boleh nggak kita minta-minta? Ya, kalau mintanya sama Allah boleh nggak? Wajib, boleh. Gimana kalau kita minta sama Allah? Gimana? Tangannya gimana? Ada nggak minta sama Allah tangannya gini? Boleh nggak? Boleh. Namanya meminta, apalagi kepada Allah harus diangkat tangan dua-duanya. Coba angkat tangan dua-duanya semuanya. Coba. Kapan awal ya? Kita langsung praktek aja ya. Kita minta sama Allah. Kalau kasih waktu kalian untuk minta apapun sama Allah, boleh. Minta sama Allah itu bayar nggak? Kalau minta sama orang lain suka bayar nggak? Misalkan kita minta apa ya? Minta uang sama siapa? Sama mama. Ya kan, Ma, aku minta uang 10.000. Karena mama bilang, ya udah, kalau kamu mau minta uang 10.000, kamu cuci piring dulu gitu misalnya. Benar kan? Tapi kalau sama Allah bayar nggak? Minta sama Allah nggak bayar, gratis, gratis. Minta sama Allah bukan dibenci. Orang kalau kita minta terus sama orang lain, contoh nih, kamu punya teman dia orang kaya misalkan, kayak orang kali ya, gitu ya. Kamu minta setiap hari ini minta permen, besok minta coklat, besoknya lagi minta susu, besoknya lagi minta uang. Kira-kira teman kamu makin seneng atau makin kesel sama kamu? Kesel. Kenapa dia kesel? Kamu sering dimintai gak sih? Sering minta mulu nih, gitu kan? Kesel. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama sekali kesel, malah yang ada, kalau kita sering minta sama Allah, Allah makin cinta, Allah makin senang sama kita. Udah mah gratis, ya, minta sama Allah, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang kalian boleh 1 menit angkat tangannya, kita minta sama Allah apapun yang kalian mau, apapun yang kalian inginkan. Coba, karena kasih waktu 1 menit, mulai dari sekarang. Silakan berdoa, minta. Angkat tangannya semuanya, silakan. Soleh, angkat. Ayo. Boleh pejamkan mata, boleh buka juga boleh. Minta yang banyak, minta aja. Oke, berdoa. Oke, sekarang kalian dulu nih tidak posisinya. Oke, kalau dari yang paling pojok Ihsan boleh maju ke depan sini, Ihsan. Oke. Umurnya berapa? 8. Udah sekolah belum? Kelas 2. Kalau di? Ican. Oke. Ihsan udah berdoa belum? Kabar mau tahu dong, Ihsan tadi doa. Doanya gimana? Saya bingung. Kamu udah doa belum tadi? Belum berdoa. Cuma ngangkat doang, tapi belum berdoa. Ayo, apa-apa. Nanti doa ya. Siapa yang udah berdoa tadi? Rifat udah berdoa tadi? Udah berdoa? Boleh di depan sini dulu. Iya, nggak apa dong. Boleh dong. Kan mintanya sama Allah, bukan sama orang. Ini kan rumah lu. Oke. Siapa namanya? Nama lengkapnya? Rifat kelas berapa? 4. Oke, Rifat tadi sudah berdoa belum? Setengah. Udah berarti setengah. Gimana tuh? Setengah. Setengah dulu, nanti setengah lagi gitu. Oke, ya udah coba. Oh banyak doanya. Oh maksudnya Rifat doanya banyak, tapi tadi belum selesai. Ya udah apa-apa. Sini dulu belum. Sekarang boleh dulu doa apa sih tadi? Coba doanya gimana? Ya Allah, pegang dulu. Atau coba lagi. Rifat minta apa tadi? Lupa. Ya udah, balik tempat duduknya ya Rifat. Coba tadi yang sudah berdoa, yang ingat siapa? Kamu ingat doanya? Ya boleh kamu di sini.
Biar temannya ya. Ini. Gerlin kelas berapa? Kelas 1. Gerlin sudah berdoa tadi? Oke, doanya gimana? Bilangnya gimana? Sekolahnya gimana doanya? Ya Allah. Naik kelas mana? Oh, kelas 2. Oh, berarti sekarang kelas 1. Kamu bukan naik doang, bukan? Maksudnya naik kelas 2 gitu. Nah, kenapa Berlin minta doa itu kenapa? Saya nggak tahu. Oke, minta doanya cuma naik kelas 2. Mana lagi kan? Semoga apa? Semoga aku bisa pintar, kata Berlin. Kasih semangat dulu buat Berlin. Masya Allah. Ya udah, nah Berlin boleh ambil hadiahnya deh. Masya Allah Berlin ya. Biar kita doain ya Berlin ya, biar naik kelas ya, amin. Ya, biar Berlin jadi anak yang pintar Berlin ya, amin. Biar Berlin jadi anak yang solehah juga nih Berlin, namanya. Boleh nggak kita minta ya Allah supaya kita menjadi pintar? Boleh nggak? Boleh. Minta apa aja terserah. Mau jadi pintar, mau naik kelas, mau diberikan kesehatan, minta kekayaan boleh nggak sama Allah? Boleh. Minta uang boleh nggak? Minta uang boleh nggak? Nggak boleh. Minta uang boleh nggak sama Allah? Hah? Boleh. Gimana caranya? Oh ya Allah, semoga punya duit. Iya. Boleh nggak? Boleh. Bahkan dahulu adik-adik ada seorang sahabat Nabi yang dikisahkan sandalnya hilang. Sandalnya hilang. Kamu pernah kehilangan sandal nggak? Nah, gimana sandalnya kehilangan? Di rumah, di masjid. Ya Allah, lagi sholat, pulang sholat hilang sandal gitu ya? Pulang sholat cuma hilang, ya Allah. Iya. Jadi ada salah sahabat Nabi yang sandalnya hilang. Kemudian apa yang dikatakan? Walaupun sekedar sandal yang hilang, tetap kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sandal itu murah nggak? Murah. Sandal itu remeh ya remeh. Tapi hal yang murah, hal yang remeh sekalipun, kita tetap diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi poin yang pertama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Meminta, ya, meminta boleh, tapi kepada Allah. Kalau kepada manusia boleh nggak meminta? Boleh nggak minta kepada manusia? Boleh, boleh, ya. Tapi perhatikan adik-adik, kita boleh meminta kepada manusia, tapi untuk hal-hal yang sifatnya apa ya, duniawi ya. Contoh kita meminta uang sama orang tua, boleh nggak? Boleh. Tapi maksa atau tapi boleh nggak kalau kita mintanya memaksa? Tidak boleh. Kita minta jajan sama kakak, sama orang tua, sama bibi, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita memohon ampun, minta dihapuskan dosa-dosanya, kemudian minta diberikan pahala, itu mintanya ke siapa? Ke Allah, bukan ke manusia. Siapa makhluk? Alhamdulillah dari orang yang meminta sesuatu kepada selain Allah yang sifatnya bukan duniawi, ya, itu disebutnya syirik. Disebutnya apa sih? Syirik. Contoh, dia minta kekayaan ke manusia, ke ustadz misalkan, ke habib, ke kabana misalkan, minta sehat, ya kan? Minta misalkan diampuni dosanya, gitu. Ya, tapi kalau minta didoakan lain lagi, itu boleh, ya. Kalau tanya dulu nih, kalau kita meminta kepada satu hal yang dia tidak bernyawa, misalkan batu atau pohon besar, boleh nggak? Hah? Dia meminta kepada matahari, misalkan, boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Ada orang yang dia meminta sesuatu itu kadang pohon yang besar ya, kadang ke matahari, kadang ke gunung juga, atau kadang ke lautan. Boleh nggak? Tidak. Kenapa?
karena tidak masuk akal. Iya, pertama tidak masuk akal. Kedua, karena itu adalah perbuatan syirik. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kalau meminta uang kepada orang tua boleh. Meminta tolong kepada teman boleh. Tapi orang yang suka minta-minta itu juga tidak baik. Kalau keseringan minta tidak baik. Ini orang minta terus sudah pernah ngasih misalkan, tidak baik. Bukan berarti dilarang, bukan, tapi tidak baik. Yang baik adalah yang suka memberi, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, sekali lagi nomor 1 poin kita hari ini. Coba baca bareng-bareng. Tangan di atas baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang suka memberi. Kalau tangan di bawah adalah orang yang suka minta. Tidak boleh. Oke, nomor 2. Kalian boleh tulis nomor yang 2, nomor kedua, nomor 2 ya. Nomor 2, Allah. Tulis nomor 2, Allah senang. Allah senang atau cinta kepada orang yang suka berbagi. Ikuti kabar. Allah senang. 1, 2, 3. Allah kepada orang yang suka berbagi. Allah senang kepada orang yang suka berbagi. Bareng 1, 2, 3. Allah senang kepada orang yang suka berbagi. Dari mana tahunya Kak kalau Allah senang sama orang yang suka berbagi? Ada adik-adik dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kata Allah, kamathali habbatin, seperti. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang suka berbagi, yang suka sedekah, yang suka memberi adalah seperti dia bersedekah 1 biji. Kemudian dari biji tersebut muncullah pohon, yang pohon tadi memiliki 700 ranting. Ibarat kamu ngasih 1 rupiah, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Kamu ngasih orang 1000, diganti oleh Allah jadi 700.000. Banyak gak ya? Orang kalau kalian misalkan ya, kalian minta sama bunda aku mau jajan, minta uang 2.000, terus bunda kalian malah kasih 200.000, kalian seneng gak? Seneng gak? Seneng banget gak sih kan? Bunda aku cuma minta 2.000, kok dikasih 200.000? Katanya, iya, soalnya bunda sayang sama kamu. Ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedekah bukan 200.000, bukan 3, tapi berapa? 700 kali lipat. Bayangkan, kalian sedekah misalkan satu buah kurma misalkan, kalian kasih, itu nanti Allah lipat gandakan 700 kurma yang kalian akan dapatkan di akhirat. Ada nggak orang yang kira-kira kalau kita membantu kemudian diganti 700 kali lipat, ada nggak? Kalau bunda kalian pernah nggak? Kalian misalkan disuruh nanti mau dikasih uang 5.000, terus tiba-tiba dikasih 500.000, pernah nggak? Enggak, ya, jarang sekali orang di dunia ini yang memberikan ganjaran kepada kita 700 kali lipat, jarang. 700 kali lipat. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita kalau kita suka
memberi. Kalau kita suka bersedekah, ya. Kalau kita suka memberi, kalau kita suka bersedekah, maka Allah akan suka kepada kita. Sebagaimana poin kita yang kedua tadi, Allah apa? 1, 2, 3 baca bareng. Allah senang kepada orang yang suka memberi atau berbagi. Buktinya apa? Buktinya Allah akan kali lipat gandakan sampai berapa kali lipat tadi? 700 kali lipat. Orang yang suka berbagi akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kira-kira kalian hari ini ada niat mau berbagi nggak? Hah? Ada yang niat dari rumah buat sedekah nggak ya? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Padahal judul kita sedekah. Judul kita apa? Judul kita jajan. Oh, sedekah. Sedekah itu kalau kita bersedekah ada batasan nominalnya nggak? Hah? Sedekah itu harus berapa sih biasanya? 10.000. 10.000. Seikhlasnya. Seikhlasnya berapa? Hah? Sedekah itu berapa sih biasanya? 10.000. Hah? 1 M? 1 M apa? 1 ember? Hah? 2.000. Gimana 2.000 pernah? Iya. Kalau bintang berapa sedekahnya biasanya? 5.000. Kalau siapa itu asli siapa yang makanya ini? Raina sedekahnya berapa? Biasa 5 apa? 5.000. Oh iya. Ya. Baik, jadi adik-adik yang soleh dan solihah, tidak ada batasan kita untuk bersedekah. Kalau kalian nggak punya uang 1.000, kalian boleh bersedekah 5.000 boleh. Kalau kalian nggak punya uang 5.000, kalian boleh juga sedekah 10.000. Ada yang aku nggak punya uang 10.000, punya 1 juta, boleh nggak? Oh, boleh banget. Nggak dipaksa sama bapak. Iya benar, boleh. Kabarnya nggak maksa dah. Kalau kalian nggak punya uang 2.000, cuma punya uang 1 juta gitu kan, nggak apa-apa, silahkan. Ya, boleh nggak kita sedekah 1 juta? Boleh. Ya, sedekah tidak ada batasannya. 100, 200, 300, 400 sampai 1 juta bebas, betul kata yang Arabe, bebas. Yang penting ikhlas. Jadi gini adik-adik, ada sebuah kisah dahulu orang yang bersedekah, dia hanya bersedekah air minum kepada seekor hewan. Kalian tahu kisahnya? Ada seorang wanita, dia adalah ahli maksiat, dia suka bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian pada satu ketika dia sedang berjalan, dia melihat seekor anjing. Kalian tahu anjing? Bunyi gimana? Takutnya meong gitu, salah. Ya. Dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Anjing kalau kehausan gimana biasanya? Begitu ya, gitulah ya. Dia kehausan. Kemudian wanita tadi mendekati anjing tersebut. Karena melihat anjing ini kehausan, anjingnya hampir mati adik-adik. Kemudian dia udah kehausan. Wanita tersebut punya air minum. Yang air minum tadi itu hanya cukup untuk dia. Kalau dia kasih ke anjing, dia bisa meninggal, dia juga mati. Karena dia malah kehausan juga. Dia cuma punya air sebotol aja. Kalau dia kasih ini ke anjing, ke hewan tadi, itu nanti dia bakal mati. Karena dia malah kehausan, dia nggak punya air lagi. Tapi karena dia melihat anjing tersebut sudah sangat-sangat kehausan dan dia ikhlas memberikan air tadi untuk anjing tersebut, sehingga anjing tersebut tidak jadi mati. Yang meninggal adalah wanita tersebut. Kata Nabi SAW, wanita tadi masuk surga karena dia bersedekah. Sedekah apa yang dia berikan?
Air mahal nggak harganya? Air mahal nggak? Air sebotol mahal nggak kira-kira harganya? Paling harganya berapa sih? 5.000 dapat kan yang sebotol? Murah nggak? Murah. Tapi sebab air tadi, wanita ahli maksiat tadi ternyata dimasukkan ke dalam surga. Dia meninggal, dia kehausan, dia lebih mementingkan hewan yang ada di depannya. Padahal hewan tersebut adalah anjing. Boleh kita pelihara anjing? Nggak boleh. Anjing binatang yang halal atau haram untuk dikonsumsi? Hah? Kenapa haram? Hah? Apa aja binatang yang diharamkan untuk dimakan? Babi, anjing, ular haram nggak? Kucing? Kucing haram? Nasi kucing? Hah? Haram. Kalau nasi kucing? Nasi kucing bukan berarti nasi isinya kucing ya. Nasinya kecil, kayak buat makan kucing. Jadi tapi kalau nasi isinya kucing jadi haram. Jadi haram. Baik. Itu dia adik-adik. Poin kita yang kedua, Allah senang kepada orang yang suka berbagi atau memberi. Oke, karena tanya dulu nih. Kalau dia tidak bisa memberikan uang, tapi dia bisa memberikan bantuan. Misalkan ada nenek-nenek ya, yang mau menyeberang jalan, ya kan? Karena dia nenek-nenek kalau mau menyeberang susah nggak sih? Susah. Kemudian dia membantu nenek tersebut. Hah? Nenek tersebut dia mau nyebrang, diseberangin. Nah, tapi dia gak kasih uang sama nenek tadi. Itu dianggap sedekah atau tidak, adik-adik? Hah? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Hah? Siapa yang jawab tidak tadi? Rauf ya? Siapa namanya? Radit. Hah? Aku. Iya, namanya siapa? Kamu namanya siapa? Radit. Radit tadi bilang orang yang menyeberangi nenek-nenek di lampu merah itu dia tidak bersedekah. Kenapa Radit? Kenapa? Nggak dikasih uang, cuma diseberangi doang. Berarti dia bukan bersedekah nih ya? Oke. Kalau yang lain, yang perempuan, sedekah. Kan dia nggak kasih uang, dia cuma nyeberangin doang. Emang dia sedekah? Membantu apa? Bantu nyeberangin. Emang itu namanya sedekah juga? Hah? Kan dia nggak ngasih uang tapi. Nggak apa-apa, kasih bantuan aja. Iya benar ya. Tadi, jadi walaupun dia tidak memberikan uang kepada nenek tadi, tapi dia sudah membantu nenek untuk menyeberang, maka itu juga, ya, maka itu juga disebut sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi ahlika saudaramu, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Padahal cuma senyum doang. Ya, coba ikuti ke mana? Kita baca artinya aja ya. Bareng-bareng. Kabar dulu baca, baru kalian ikuti. Senyummu, 1, 2, 3. Kepada saudaramu adalah sedekah. Iya. Jadi senyum yang kita berikan kepada saudara kita sesama muslim adalah sedekah. Jadi sedekah tidak perlu atau tidak harus dengan uang, ya. Sedekah tidak harus dengan uang, boleh dengan bantuan, boleh dengan pertolongan, boleh juga dengan apa tadi? Senyuman, ya. Oke, baik. Adik-adik yang saya sekalian, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Tapi sebelum ke nomor yang ketiga, kita baca dulu poin kita tadi yang nomor 1.
Nomor 1, bareng-bareng aja. 1, 2, 3 yang nulis. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, tangan di atas adalah orang yang suka memberi. Kalau tangan di bawah adalah orang yang suka. Boleh enggak? Tidak. Oke, nomor 2, Allah kepada yang berbagi. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang suka berbagi. Nomor 3. Oke, kalian tulis nomor 3 ya. Sedekah, kalian tulis. Sedekah dapat memadamkan dosa. Sedekah dapat memadamkan dosa atau menghapus dosa. Jadi ada sebuah hadis adik-adik yang berbunyi bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Kalian pernah melihat ada orang bakar sesuatu di sampah-sampah misalkan? Pernah lihat apinya gede? Pernah? Nah, kemudian api tersebut disiram air. Mati nggak airnya? Mati nggak apinya? Hah? Mati. Airnya banyak, mati nggak apinya? Atau mungkin disiram oleh air hujan, mati nggak apinya? Itu dia adik-adik perumpamaan orang yang suka bersedekah. Kita ini manusia, makhluk yang suka lupa dan banyak dosanya. Maka dengan kita bersedekah, kita dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya, sekali lagi kita ulang poin yang ketiga. Bareng-bareng kita baca. Sedekah dapat memadamkan dosa. Sekali lagi, sedekah dapat memadamkan dosa. Maksudnya dipadamkan adalah dihapus. Jadi kalau kalian ingin diampuni oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya, maka kita harus banyak apa namanya adik-adik? Bersedekah. Dan sedekah tidak terbatas waktunya, ya, nominalnya, jumlahnya atau tempatnya. Boleh nggak kita bersedekah di masjid? Boleh nggak? Bersedekah di rumah boleh nggak? Bersedekah. Kalau bersedekah di rumah dengan siapa? Dengan siapa? Ayah bunda. Abang, ya bantuin abang misalkan. Bantuin apa? Kalau abang bantuin apa? Ya, memelihara misalkan. Kalau sedekah di jalan boleh nggak sedekah di jalan? Boleh. Kayak gimana contohnya sedekah di jalan? Misalkan ya ada orang yang minta, ada orang yang butuh bantuan, kita bantuin. Kita kasih sedekahin. Oke, baik. 3 poin tadi adik-adik. Sekarang kamu mau minta dari yang perempuan dulu. Siapa yang bisa menyebutkan 3 poin tadi tanpa melihat? Ayo. Yang kecil lah, yang kecil dulu nih. 1 aja, 1 poin yang tadi kemana sampaikan. Boleh? Maju ke depan sini. Siapa yang bisa? Kamu bisa? Kamu bisa sini maju. Sini, siapa namanya? Hah? Sini. Iya, apa ya? Naik juga belajar. Oke. Pegang dulu. Siapa namanya? Hah? Nadifa. Kau umurnya berapa tahun? 5 tahun. Oke,
Nadifa mau ngomong apa? Ngomong aja. Apa? Sedekah. Sedekah itu dapat memadamkan dosa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sedekah itu memadamkan dosa. Masya Allah, kasih semangat buat Nadifa. Buat seluruh murid tahu ya. Nadifa pernah sedekah nggak? Yang pernah mau tanya Nadifa pernah sedekah nggak? Sedekah apa? Lupa. Sedekah apa Nadifa? Nadifa pernah sedekah? Sedekahnya apa? Ngasih uang. Siapa ngasih uangnya? Temennya? Ke siapa? Orang yang sudah minta minta. Nah, ke siapa? Lupa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sekali lagi kita kasih semangat buat Nadifa. Ambil untuk hadiah buat Nadifa satu aja ya. Di belakang. Udah, iya. Oke, baik. Tadi Nadifa udah sebutkan sedekah itu dapat memadamkan dosa. Sekarang yang laki-laki. Oke, maju depan sini boleh. Ininya, pakai ya. No, udah. Oke, siap. Iya dong. Namanya dulu kenalin siapa? Namaku Radit. Nama panjangnya dong. Namaku Radit yang Gibran Putra Arianto. Masya Oke, tadi kelas berapa? 2. Sekolah di mana? Millennial World School. Wih, keren. Oke, berarti coba sebutkan nih apa yang tadi sudah kamu sampaikan. Sedekah dapat menghilangkan dosa. Terus apa lagi? Tadi ada 3 poin loh sama mana? Tangan di atas. Tangan di atas Lebih baik daripada tangan bawah. Tangan di bawah. Oke, diulangi tadi sendiri. Tangan di atas lebih baik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, ada lagi satu lagi. Ingat ya tadi? Allah senang kepada orang yang suka orang yang sedekah. Oke, kasih semangat buat Nadine, cakep. Pilih aja, salah satu tadi ya. Oke, ambil. Iya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan tanpa dibantu sama Kak Bana? Poin 1, 2, dan 3. Yang laki-laki. Yang belum dapat hadiah. Oh, hadiah belum tadi. Tapi belum dapat ya? Oh ya di sini nggak apa-apa. Boleh. Oke. Siapa namanya tadi? Jadi Pak, pegang Pak. Ya, coba sebutkan poin yang tadi kami sampaikan 3 poin. 1. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cakep. 2. Allah senang kepada orang yang suka berbagi. Masya Allah. 3. Sedekah bisa memadamkan dosa. Oke, kasih semangat buat Rima. Hadiahnya untuk kita makan. Cuma dia nggak bawa buku tulis, tapi dia mencatat di kepalanya. Dia simpan di kepalanya. Masya Allah ya. Baik, adik-adik yang saleh dan salihah, kalau Abana bilang jajan no, kalian bilang sedekah yes, bisa? Karena tema kita itu ya. Oke, jajan no, sedekah yes, gitu ya. Kalau Abana jajan no, sedekah yes, bisa ya? Jajan no, jajan no. Sekarang dibalik, kalian yang jajannya Abana
tanyain sedekahnya. 1, 2, 3. Sedekah, yes. Lagi. Sedekah, yes. Bareng-bareng 1, 2, 3. Jajan. Sedekah. Masya Allah. Poin yang pertama kita baca bareng-bareng. Tangan di atas lebih baik, tangan di bawah. Nomor 2, Allah suka kepada orang yang suka atau berbagi. Nomor 3, sedekah dapat memadamkan dosa. Masya Allah. Coba duduk yang rapi, siap hap. Coba semuanya kalau kamu bilang duduk yang rapi, jawabannya siap hap gitu ya. Duduk yang rapi, siap hap. Sedekah no. Balik ya Allah. Jajan no. Sekali lagi, duduk yang rapi, siap hak. Jajan no. Cakep. Jajan no. Oke, adik-adik yang soleh-solehah, sekali lagi karena rangkum pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah, boleh gak kita jajan? Boleh gak kita jajan adik-adik? Jajan boleh, tapi tidak sembarang. Nah, ini dia adik-adik, banyak mungkin kalian pernah dengar berita atau cerita dari guru atau dari orang tua kalian bahwa ada anak-anak yang dia jajan sembarangan, kemudian akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit. Pernah dengar nggak ceritanya itu? Ada yang pernah? Jadi ceritanya ada anak SD, dia kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 SD? Gak pernah lupa. Kemudian tiba-tiba pulang sekolah, dia langsung dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Karena anak tersebut apa ya? Badannya itu kayak membiru, tahu biru ya? Pernah lihat ya orang kayak badannya biru gitu? Jadi kayak orang keracunan. Bawa ke rumah sakit, ya kan? Kemudian alhamdulillah disuntik. Setelah 3 hari kembali sehat. Ternyata setelah ditelusuri, ditanya sama anaknya, kamu kenapa? Kok pulang sekolah tiba-tiba badannya jadi warna biru? Dia bilang apa? Dia habis beli jajanan sembarangan, yang ternyata jajanan tersebut ini minuman adik-adik. Minuman, kalian mesti tahu minumannya. Minuman tadi itu ternyata sudah lewat batas waktunya gitu, expired. Oh, expired. Jadi itu harusnya dikonsumsi tahun 2024 ya, tapi dia minumnya tahun 2025. Coba itu, yang tadinya dia mau minum biar bilang haus dahaganya, tiba-tiba malah masuk rumah sakit. Kenapa? Karena sembarang. Jadi jajan tidak boleh sembarang. Kalau kalian beli minuman atau makanan, kalian lihat dulu di belakangnya ada suka tanggalnya, adik-adik. Ya, ada tanggalnya ya. Kalian tahu nggak? Kalau tanggalnya itu udah ada yang bawa minuman nggak? Jajanan nggak? Coba. Itu minuman. Coba sini kakak gitu. Sama si Cak sini boleh. Minuman udah habis kan? Oke. Nah, ini adik-adik. Ini minuman. Nah, ini ada tandanya di atasnya adik-adik. Tuh. Nih di atas. Kapan ini ya? Coba ya. Ini biasanya ada di tutup botol atau ada di bawah botolnya. Nah, nih. Tuh. Ada tulisannya April, APR itu April 2026. Tandanya minuman ini boleh dikonsumsi sampai tahun 2026. Berarti kalau kita minum sekarang aman nggak? Kenapa aman? Karena belum expired. Karena sekarang tahun berapa? Kalau kalian nggak ngerti bulan-bulannya, yang penting kalian hafal tahunnya 2026. Jadi jangan sembarangan mentang-mentang haus, ya kan? Beli di warung, kemudian
nggak melihat tanggalnya, klek, tiba-tiba masuk rumah sakit. Ini harganya tidak seberapa, kalian dirawat di rumah sakit pasti butuh biaya yang besar. Ya, belum lagi nih, boleh. Yang dia pakai bumbu itu tahu? Nah, itu juga berbahaya. Jangan kebanyakan. Ya, kalian pernah beli jajanan pinggir jalan? Cimol, cireng, cilung, cimin, diciclah pokoknya ya. Itu dia, cilok, apa lagi? Cilok ada betul. Apa lagi? Dimsum, beda dong, bukan cicilan. Sosis, ya boleh. Ya, jadi biasanya kalau cimol, cimin, cilok itu kan suka pakai bumbu ya, ya. Nah, bumbunya itu sebenarnya yang kita harus waspadai. Jangan kebanyakan. Ya, kadang-kadang anak-anak dia suka pedas, dibanyakin apa namanya itu, yang bumbu cabenya itu. Padahal itu tidak bagus untuk badan kita. Ya, kalau mau ya sedikit aja, atau nggak usah pakai itu. Iya, sakit perut bener. Kamu pernah kayak gitu? Jangan ya. Ya, jadi jajan harus hati-hati. Tidak boleh jajan sembarangan. Kak, kalau aku beli donat misalkan, atau aku beli roti, atau aku beli es krim, biskuit, boleh nggak? Boleh. Beli cimin, cilok, cimol, ciki juga boleh. Tapi harus dilihat dulu ya tanggalnya, expirednya ya. Dan tadi kalau pakai bumbu-bumbu jangan berlebihan bumbunya ya, tidak baik. Baik, adik-adik yang soleh dan solihah, coba duduk yang rapi, siap up, oke ya. Oke, karena kita ulangi lagi, masih ada beberapa, atau karena kasih pertanyaan ya. Ini ada hadiah yang bisa menjawab langsung angkat tangan, jangan angkat kaki. Jatuh kan? Oke ya, ini masih ada hadiah karena akan bagikan bagi adik-adik yang bisa menjawab. Hadiahnya spesial ini langsung satu paket aja nih ya. Hadiah spesial satu paket nih. Ada garis, ada pensil, ada penghapus, sama ada apa lagi? Ya, pensil ya. Oke, kamu kasih buat pertanyaannya ya, buat yang perempuan dulu. Nanti yang laki-laki ada, tenang masih ada. Oke. Pertanyaannya adalah, Allah akan melipat gandakan orang yang bersedekah. Ya, Allah akan melipat gandakan orang yang suka bersedekah. Kita kasih buat yang belum dulu ya, yang belum dulu, sabar. Ya, yang belum. Berapa kali lipat Allah menggandakan pahala orang yang suka bersedekah? Ya, kamu dapat hadiah belum? Maju ke depan sini. Maju ke depan sini. Nanti kan nilai gimana? Di sini, nggak apa-apa. Oke, duduk aja di sini. Namanya siapa? Askia kelas berapa? Boleh. Askia, Allah akan melipat gandakan orang yang suka bersedekah. Berapa Allah lipat gandakan Askia? 700 kali. Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat kepada orang yang suka bersedekah. Benar? Tahu dari mana Askia? Dari mana tahunya? Karena nggak sih? Iya kan? Oke, udah nggak apa-apa. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya adik. Kalian kasih semangat dulu buat Askia. Cakep. Oke, ini ada Askia. Oke, kasih. Oke, pertanyaan berikutnya buat yang ikhwan, yang laki-laki.
Oke ya, pertanyaan buat yang laki-laki. Tadi ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa senyuman kita kepada saudara kita adalah sedekah. Siapa yang tahu bunyi hadisnya? Kamu tahu? Boleh maju ke sini. Kamu udah dapat hadiah belum tadi? Belum. Duduk sini. Siapa namanya? Ali kelas berapa? Semuanya jadi sama ya. Oke, Ali. Tadi kamu sebutkan bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Bunyi hadisnya gimana? Tabassuka fi wajhi akhika sadaqah. Artinya senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. kasih semangat buat Ali. Masya Allah. Oke, kok yang mana? Ininya jangan. Masih Ali. Oke, barakallah. Oke, sekarang pertanyaannya buat laki-laki dan perempuan yang bisa menjawab dengan cepat ya, tangan dapat hadiah. Oke, ini gambaran langsung dulu. Ini. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 2 contoh orang yang bersedekah. Sebutkan 2 contoh orang yang bersedekah. Ayo, atau 1 aja. 1 contoh orang yang bersedekah. Kamu boleh. Siapa namanya? Jadi siapa namanya? Berlin. Coba Berlin sebutkan 1 contoh orang yang bersedekah. Kayak gimana? Pegang tadi. Contohnya apa? Kayak gimana? Ana? Makanan diapain? Contohnya kayak gimana coba? Yang keras jawab. Memberi. Oke, ya udah. Berlin duduk dulu. Tempat duduknya lagi ya. Oke, belum. Yuk, kamu mau siapa? Sebutkan 1 contoh orang yang bersedekah. Yang laki-laki boleh. 1 contoh orang bersedekah. Ayo, siapa yang bisa memberikan 1 contoh orang yang bersedekah? Bisa? Sini maju. Udah lupa. Bintang udah dari ini, belum? Ayo cepet maju. Mikir, nggak apa-apa, sini mikir di sini. Dibantu sama kabar. Contoh orang yang bersedekah. Apa banyak kan contohnya? Tadi bilang ada yang senyum tadi. Sekarang yang lain. Contoh orang yang bersedekah gimana? Atau kamu siapa dulu namanya? Raya. Atau mungkin Raya pernah bersedekah. Contohnya kayak gimana Raya? Raya. Pakai A. Siap. Ya Raya, gimana ya? Pakai duit. Kayak gimana contohnya dia? Pakai duit kayak gimana? Palestina. Ada orang itu, ya, kalian sebutin contohnya. Atau Raya pernah bersedekah pakai uang pernah? Kayak gimana? Palestina. Sebutin aja. Palestina boleh kayak gimana coba? Kasih uang kayak gitu maksudnya coba. Aku kasih uang Ke kotak amal untuk Palestina. Itu maksud kabar. Jadi Raya kasih uang ke kotak amal untuk donasi ke Palestina. Tapi beneran? Pernah? Di mana? Di sekolah. Oh di sekolah. Oke, kasih semangat buat Raya. Cakep, masya Allah. Raya mau yang mana ya? Pilih 1, 2, 3. Oke, makasih Raya. Oke. Iya, duduk yang rapi. Siap. Baik, adik-adik yang saya dan solehah,
Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang selesai. Kamu udah belum? Ya udah, mau gimana? Mau main dulu gimana kita? Oke, ya tentang tema kita hari ini apa tadi? Jajan no sedekah. Lagi jajan no. Yes. Lagi jajan no. Jajan no. Baik. Adik-adik yang saudara salihah, kalau mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada taklim anakku yang telah menyelenggarakan kajian ini. Mudah-mudahan Allah beri pahala, beri ganjaran yang berlipat ganda, dan buat kita semua mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ayo duduk yang rapi semuanya, kita doa dulu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dermawan. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang tidak pelit. Amin. 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 Oke, baik. Dan tidak sombong dan rajin menabung. Benar? Oke, baik. Adik-adik kita berdoa ya. Coba duduk yang rapi. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kakinya dilipat. Oke, kita doa untuk kedua orang tua bareng-bareng. Yang di rumah juga boleh, yang lagi nonton. Oke. Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita bareng-bareng ya di sini ya. Oke, tadi kan udah coba gitu. Ya siap ya. Satu, udah video. Ya. Dua, 1, 2, 3. Taklim anakku. Sekali lagi taklim anakku.